Shalom kawan-kawan, selamat pagi dari Serpong. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang doktrin kedatangan Yesus kali kedua, atau yang biasa disebut di kelas teologi, eskatologi. Eskatologi. Mula-mula, zaman yang kita jalani ini sebenarnya dapat dibagi-bagi menjadi beberapa periode. Kalau kita ikuti pelajaran sejarah gereja, paling tidak dibagilah sejarah itu menjadi sejarah gereja awal, gereja pertengahan, gereja reformasi, gereja modern, dan sebagian orang menganggap bahwa zaman sekarang sudah masuk ke postmodern. Sebenarnya pembagian sejarah gereja ini adalah berdasarkan gereja ada. Artinya, sebelum gereja ada, tidak diperhitungkan sebelum Masehi dong, zaman perjanjian lama. Beberapa orang mencoba membagi zaman, misalnya dalam periode prasejarah, lalu periode sejarah, dan kemudian akhir zaman. Kalau saudara dari kalangan gereja tertentu, mungkin pernah mendengar pembagian zaman atau peta zaman yang membaginya menjadi tiga: zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Nah, itu usaha untuk lebih mudah memahami peristiwa-peristiwa di seputar periode tertentu. Nah, yang saya mau tunjukkan adalah kita sekarang ini hidup di akhir zaman, atau beberapa orang lebih menyukai istilah zaman akhir. Akhir zaman atau zaman akhir itu dimulailah rupanya dari peristiwa kenaikan Yesus, atau kita sebutlah peristiwa datangnya Yesus menjadi manusia di dunia, hingga nanti kedatangan Yesus Kristus yang kedua untuk menyelesaikan zaman ini. Awal kedatangannya yang pertama dan nanti akhirnya adalah kedatangannya yang kedua. Periode inilah periode inilah yang disebut sebagai periode akhir zaman atau zaman akhir. Sehingga masa yang kita hitung sekarang sudah sekitar 2000-an tahun, ini adalah masa penantian akan kedatangan Yesus, dan ini belum selesai. Karena sampai hari ini kita masih menjalani zaman, belum kiamat. Nanti akhir dari masa penantian tersebutlah yang dinamakan hari terakhir atau kiamat. Akhir dari masa penantian ini. Kiamat memang tidak kita temukan di Alkitab terjemahan ITB, tetapi dapat kita temukan di BIMK. Misalnya Matius 7 ayat 22. Di ITB disebut hari terakhir, di BIMK disebut kiamat. Jadi kita bisa pakai istilah hari terakhir, silahkan juga pakai istilah kiamat berdasarkan terjemahan BMK untuk menyebutkan akhir dari masa penantian zaman ini. Tentu saja ada banyak pertanyaan soal eskatologi, entah di kalangan akademisi teolog, di kelas, di kampus teologi, atau di kalangan para hamba Tuhan, malahan juga di kalangan warga gereja. Nah, itu sebenarnya hal wajar. Wajarlah jika di antara jemaat menanyakan kepada hamba Tuhan, pendeta, gembala sidang, di mana dia bergereja tentang pertanyaan-pertanyaan akhir zaman. Maka hamba Tuhan sepatutnya menyediakan jawaban yang diperlukan, supaya janganlah warga gereja jemaat itu menjadi kesulitan memahami, lalu kebingungan, lalu berpaling dari iman Kristen. Semua orang menanya,
Apa akhir hidup saya sebagai manusia? Saya mati. Lalu setelah saya mati, apa yang terjadi? Kalau saya hari ini mati, apakah saya hilang begitu saja? Hilang dalam pengertian musnah. Jadi tidak ada ingatan sama sekali, tidak ada kehidupan yang lain setelah kematian. Jadi ya mati-mati aja. Ada yang berpikir seperti itu. Akhirnya hidupnya di dunia serampangan karena tidak ada pandangan ke depan. Untuk apa berbuat baik selama hidup di dunia kalau nyatanya nanti mati musnah begitu saja. Apakah realitas surga dan neraka itu dapat dipercaya? Jangan-jangan ayat-ayat tentang surga dan neraka di kitab suci itu adalah buatan-buatan manusia untuk menakut-nakuti umat saja itu. Jangan-jangan itu hanya karangan si pendeta, si hamba Tuhan untuk menakut-nakuti umat. Benarkah Tuhan tega membinasakan manusia berdosa? Bukankah Tuhan sendiri yang menciptakan manusia itu? Bukankah Dia yang menjadikan manusia itu serupa dan segambar dengan Tuhan Allah? Lantas kenapa dia dia juga yang tega melemparkan manusia berdosa itu ke neraka? Bukankah Dia Maha Kasih? Kenapa Dia tidak meluputkan mereka semua? Jangan sampai mereka dapat bagian di neraka. Nah, itu hal-hal seputar eskatologi dan seringkali juga akan berkaitan dengan ilmu-ilmu bidang teologi lain, entah itu soteriologi, entah itu antropologi, entah itu kristologi atau teologi proper. Maka sebagai warga gereja itu pertanyaan wajar. Justru ketika dia betul-betul mendalami imannya, dia akan bertanya soal-soal itu. Kemudian kita memang harus paham pertanyaan-pertanyaan sejenis itu ternyata menimbulkan berbagai perdebatan, kadang-kadang kontroversi. Kenapa kontroversi? Karena yang satu menerima, yang satu tidak menerima. Jawaban-jawaban dari per orang bisa beda. Paham-paham seputar itu bisa berlainan, sekalipun sesama Kristen, sekalipun sesama pembaca Alkitab. Maka paling tidak ada kesepahaman dan ketidaksepahaman dalam doktrin eskatologi yang kemudian berubah menjadi dogma untuk orang per orang atau gereja per gereja. Maka daripada ribut tentang hal yang berbeda, yang perlu disampaikan kepada kita adalah apa yang menjadi kesamaan yang seharusnya kita pegang sebagai prinsip utama. Apakah itu? Yang lebih penting sesungguhnya adalah apakah saya siap ketika hari itu tiba? Siapkah saya ketika kiamat datang? Siapkah saya ketika hari ini berakhir? Itu pertanyaan yang terpenting yang kita harus sepakati bersama. Kemudian doktrin mengenai akhir zaman juga bukan hanya milik orang Kristen. Berbagai kepercayaan di sekitar kita juga memiliki doktrin akhir zaman. Ada kepercayaan di luar Kristen yang memahami bahwa kehidupan setelah kematian itu di nirwana. Ada yang percaya bahwa kehidupan setelah kematian itu adalah kebahagiaan lahir dan batin. Ada yang percaya bahwa kehidupan setelah kematian itu adalah tanah perburuan yang luas. Itu konsep-konsep di luar ajaran Kristen. Jadi kita memeriksalah eskatos, kata Yunani yang dipakai untuk menyebutkan doktrin tentang akhir zaman. Eskatos artinya adalah terakhir, menunjuk tempat, urutan, kedudukan atau waktu, ujung kedua akhirnya. Sehingga eskatologi diartikan doktrin tentang hal-hal terakhir. Hal-hal terakhir itu bisa bicara soal kehidupan manusia sebagai individu, saya,
yakni kematian, kebangkitan, pengadilan di hadapan Tuhan. Saya sebagai seorang individu akan mengalami kematian, lalu dibangkitkan, lalu diadili di hadapan Tuhan sebagai individu. Juga eskatologi dapat dipahami berkaitan dengan eskatologi dunia, kosmis. Alam semesta ini pada akhirnya akan selesai. Dalam kekristenan beberapa ayat dapat kita periksa bicara soal eskatologi. SKT Hora 1 Yohanes 2:18 dapat berarti jam yang terakhir. SKT Hemerai Yesaya 2:22 Mika 4:1 dapat berarti hari-hari terakhir. Ini kalau kita periksa dalam Septuaginta, Perjanjian Lama berbahasa Yunani. Zaman akhir eskatos ton chronon 1 Petrus 1 ayat 20. Paling tidak itu ayat-ayat yang bisa saya sampaikan, saya kutip untuk menunjukkan bahwa dalam Alkitab dapat kita temukan teks yang berbicara soal eskatologi. Ada dua macam ekstrim yang perlu kita hindari ketika belajar eskatologi. Ada dua macam ekstrim yang seharusnya kita hindari ketika belajar eskatologi. Yang pertama itu dapatlah kita sebut eskatomania. Eskatomania. Eskatomania dari kata eskato dan mania. Artinya terlalu dikuasai. Terlalu terobsesi dengan eskatologi. Itu sebabnya apapun yang dia bincangkan pasti arahnya ke eskatologi. Apapun yang dia percakapkan pasti arahnya tentang akhir zaman, tentang kematian, tentang akhir dunia. Ketika dia berkhotbah, khotbahnya selalu tentang itu. Melulu ke situ arahnya, tentang akhir zaman. Kadang-kadang ini berbahaya. Kenapa? Akhirnya beberapa orang saking ekstrimnya dia belajar eskatologi, mencoba menentukan tanggal untuk akhir zaman. Saya pernah mendengar ada yang berkata bahwa zaman ini akan berakhir atau kiamat itu akan terjadi tahun 2033. Artinya kalau sekarang 2024 berarti sekitar 9 tahun lagi. Sebenarnya upaya seperti itu sudah ada sejak dulu. Ada berbagai aliran juga yang kedapatan ternyata gagal karena pernah menubuatkan atau meramalkan tanggal, bulan, tahun akhir zaman atau berakhirnya zaman ini. Ternyata gagal. Ekstrim yang kedua adalah eskatofobia. Eskato dan fobia. Kelompok ini takut sehingga mengabaikan eskatologi. Tidak mau berbicara soal kematian. Tidak mau berbicara soal akhir dunia. Takut dia. Ketika ada perbincangan tentang hal itu, dia segera menghindar, dia segera pergi, dia berkata, jangan bicarakan soal kematian sekarang. Dia enggan membicarakannya. Tapi ini juga bahaya. Kenapa? Ketika dia sama sekali tidak bersedia membicarakan atau merenungkan atau memikirkan tentang akhir dunia atau akhir manusia, dia tidak akan memahami ajaran Kristen tentang itu. Atau paling tidak, dia tidak akan mengetahui versi eskatologi di luar dogma yang telah dipegangnya selama ini. Tidak lagi ada perbincangan, tidak ada lagi perenungan. Nah, ini dua ekstrim belajar eskatologi yang sebaiknya kita hindari. Lalu posisi kita di mana? Baiklah posisi kita di tengah. Bicarakanlah tetap eskatologi dalam pengertian supaya kita dapat tetap berjaga-jaga. Bukan untuk menentukan tanggal akhir zaman. Jangan takut membicarakannya. Justru kalau kita takut membicarakannya, nanti kita kedapatan tidak siap. Ketika kita kedapatan tidak siap, jangan-jangan hari itu tiba, kita ketinggalan. Tuhan memberkati kita.